Aura mainnya ke Oldham Town tuh. Mainnya di pojok-pojok. Ini dia yang gue bingung, ngapa sih gitu kan, di Revenery itu yang emang notabene tengah-tengah tuh nggak begitu berani buat ngambil keputusan ya. Nggak rame ya? Nggak rame, iya. Foundationnya sih ada, cuma kayaknya mungkin di Revenery belum ada yang nemuin posisi enak kali ya buat fight, apalagi di early. So yes, kita bakal saksikan sesaat lagi udah ada firing juga dari tim MC ya, tim kece. Ya, tim kece udah ada tembakan dari Aimza di sini. Bakal coba untuk melakukan pergerakan yang cukup serius tampaknya kehilangan 3 temannya. Bener-bener di delay pergerakannya, udah kelihatan di depan ada musuh, udah terknockdown dan NSC berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tanpa kehilangan 1 orang pun, di mana Akmal berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Ya, mantap banget. Masih benar-benar baru awal, terus udah benar-benar ngeratain satu squad sekaligus. Ditambah lagi lootingan di sini, walaupun sebenarnya ini notabene jauh satu sama lain, tapi ini resource-nya lumayan di sini. Lumayan ya? Lumayan. Harus lebih nge-split gak sih? Harus lebih nge-split. Biasa di sini tuh kayak banyak luol. Tapi ya balik lagi, lootingnya tuh emang spot satu sama spot lainnya tuh jauh banget. Dan kita pindah lagi, di sini ada tim Ina Cyberton yang bakalan ketemu sama tim nomor 12. Udah mulai lihat satu sama lain, tapi kalau misalnya kita lihat di sini dari MTG itu ya. Dari tim Ina? Siapa tuh? Ya, Ina Cybertron udah bakal ngelihat ada tim Aerowolf di depan. Waduh, ini Aerowolf juga tusun terus juga ya. Iya. Beberapa game terakhir kita harap juga ya, padahal Aerowolf punya pengalaman yang lumayan banyak juga kan di Makalahari. Gua rasa buat di game terakhir kali ini Aerowolf masih punya chance yang cukup besar ya buat lolos ya. Harusnya. Kita lihat ya apa kira-kira di sini. Seandainya dia bisa ngamanin 4 poin eliminasi atas tim Ina Cyberton, mental mereka bisa lebih nge-up lagi sih. Bisa. Seperti yang Bang El singgung tadi, mereka adalah tim yang cukup kuat ketika lengkap 4 orang masuk ke fase mid to late game. Yes, kita lihat ini kali ini juga Black masih ngasih info ke teman-temannya tentang adanya tim Ina Cyberton. Ya, kita ngeliat di sini pergerakan dari tim Aero sendiri cukup sabar, nggak seperti biasanya mereka langsung ras-ras aja. Iya, itu dia. Oke. Deadly berhasil mendapatkan Agoy dari Jaktim di sana. Agoy Jaktim sepertinya terpisah cukup jauh dari teman-temannya, kayak teman-temannya Jaksel literally witches ya. Sedangkan dia di Jaktim sendirian. Kasihan banget harus terculik. Ya, udah ada tembakan juga ke arah siapa itu? Ke arah tim Aero. Iya, ke arah tim Aero. Oke, masih bakal coba nahan aja Aero. Yuk. Agak cepet dikit. Nunggu apa nih? Yuk, bisa yuk. Karena udah 3 game ya, dia agak sedikit berat mungkin, jadi temponya agak sedikit diturunin. Yes, dan udah langsung diras begitu aja. Ada covering fire, ada tembakan dari atas, ada spam granat ke arah atas juga. Kabur dulu bosku. Udah ada kontes. Ina Kaze berhasil terknockdown di sana, ditembakin lagi dari belakang. Cukup baik covering fire-nya. Joker di sini bakal coba untuk 3 orang. Joker boleh lari Joker. Wow, udah ditembakin begitu aja dan pulang ke lobby. Aerowolf Pro Team berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tanpa kehilangan 1 orang, tetapi Bos M-God dari kejauhan berhasil mendapatkan 1 orang, di mana Black tersisa sendiri dari belakang. M-God menggunakan grapple gun-nya ke depan. Riza berhasil mendapatkan bang di sana. Ada Halcyon yang bakal langsung dikomit oleh Riza dari belakang. Fear udah ditembakin begitu aja, nggak tahu dari arah mana, bakal langsung di end begitu aja. Cukup bagus di sana, langsung di revive cukup cepat ya responnya. Ada Halcyon bakal dikomit ke Halcyon, udah kedapatan oleh Riza, bakal langsung ditembakin. Riza benar-benar respect atas damage yang diberikan, di mana M-God bakal berputar ke belakang memberikan perlawanan dari arah belakang. Fear di sini bakal melakukan healing terlebih dahulu, sementara M-God udah disisain di belakang untuk menghabisi musuhnya jika kelihatan. Ya, ini bakalan langsung disamperin. Ada High Day juga di sini. Awas Bang, ada di dalam rumah Bang. Jangan jauh-jauh ya kan. Ya. Tapi sini Halcyon juga benar-benar kayak no step banget. Dia benar-benar ada di bawah tangga. Sampai akhirnya kayaknya masih belum kelihatan ya. Ya, dan M-God berhasil terknockdown. Dari mana gue kurang tahu ya. Dari kejauhan nampaknya. Udah ditembakin begitu aja. Abdul Rahman benar-benar menjadi seorang yang menyulitkan ya. Ya, nampaknya ada dari tim DG ya di sana ya, bakal coba join to fight. Tapi sebenarnya agak sulit sih buat join to fight maju. Oke, sorry, bukan dari tim DG ternyata ya. Dari tim BLS. Ya, udah ada tembakan juga dari tim BLS, Klezi dan kawan-kawan di sini. Riza menggunakan car tentunya. Udah ada spam granat juga ke arah bawah. Hati-hati bos Q. Sedikit nge-freeze nampaknya. Bakal melakukan healing terlebih dahulu. Oke, kali ini juga emang sepertinya bakal sulit. Dan ternyata ada yang di-knockdown. Mantep banget di sana mekanik yang dimiliki seorang Riza. Bakal coba di-commit kah? Tapi kayaknya nggak bisa di-commit juga. Hati-hati, ada covering fire dari sebelah kanan. Yes, nampaknya bakal coba buat di-revive. Tapi ini dari tim Bella sendiri gue bisa bilang
movingnya tuh cukup baik loh. Sebenarnya mereka benar-benar open field banget, terus dari atas agak sulit buat ke bawah. Tapi benar-benar kayak mereka tuh sabar, terus ada selamat walaupun ada satu orang yang ke knockdown. Tapi pada akhirnya bisa di revive juga. Bisa di revive juga, setuju. So kita lihat di sini gimana Riza dan kawan-kawan bakal dipukul mundur dulu ya. Kalau gue jadi mereka sih gue bakal setup ulang sih. Dalam artian setup ulang tuh kayak bikin surprise attack yang kira-kira orang nggak bakal tahu gitu. Itu dia, karena mereka sendiri emang udah tahu tadi posisi musuhnya udah maju di kompon yang itu. Sebenarnya mereka bisa nyari counternya lagi kalau emang mereka mau balik ngeras ke arah tim BLS tadi ya. Itu yang gue suka dari map ini gitu loh. Ketika lu diras, lu kehilangan satu orang, lu cabut menggunakan grapple gun atau apapun itu, lu setup ulang kayak gini gitu loh. Jadi masih bisa untuk ngelanjutin tim fight yang tadi. Betul. Dan gak nyangka ini Bayfront berarti tadi udah berapa tim ya? 4 sampai 5 tim ya di arah mid game ya? Iya, dan tadi yang dipulangkan ke lobby duluan siapa ya? Dari tim Aerowolf Pro Team. Oh iya, Aerowolf. Iya. Jadi Aerowolf sepertinya di game terakhir udah sulit, nggak mungkin kekejar poinnya karena tadi juga di atas ada Siren juga ya. Betul. Oh, udah ada grapple hook. Oh, udah kelihatan harusnya. Tapi ya. Ya, Fir harusnya udah ngasih info ke teman-teman ya. Ini dia yang bikin sulit banget sih. Lu kalau misalkan kayak ngedefense di rumah itu grapple hook gampang banget. Jangan kata di rumah, kalau lu main di Refinery punya. Oh my god, ada UAV. Aduh, ketahuan. Sumpah gue baru sadar loh. Aduh, ketahuan. Ini UAV-nya dari tadi di map Kalahari tuh emang rada-rada sedikit kurang ajar ya. Rese ya? Iya, rada-rada rese banget. Tadi juga yang pas Aura juga kayak gitu. UAV-nya pas banget, orang mau masuk zona disorot. Padahal udah ada yang nungguin di atas tebing. Bener banget. Sementara Siren kita bisa lihat cukup aman, cukup nyaman bermain di pojokan. Santuy, main santuy. Karena emang dia juga tahu ya poinnya mereka juga udah tinggi punya. Udah cukup gede dan di sini udah dikomit begitu aja, bakal dideketin, lempar granat dulu di sini, setup ulang. Oke, bakal coba untuk mundur Fir. Oke. Masih belum terkena. Masih belum terkena knockdown sementara Fir. Oh my god. Dapat lagi bolak-balik ya. Iya, benar-benar dikomit ya sama musuhnya. Hati-hati, banyak grapple gun di sini. Oh, udah ada yang naik. Oke, udah di spam granat juga. Udah kelihatan. Wits, udah kelihatan dari atas. Wow, Haide berhasil langsung knockdown di sana. Ada Riza. Crazy, bener-bener on point, langsung dipulangkan ke lobby ya. Ini yang gue bilang kalau lu defense di daerah rumah-rumah, lu tuh nggak bisa cuman jagain satu tempat. Iya, dan gue rasa juga di map manapun itu kayak udah nggak worth banget main satu rumah tuh 4 orang atau satu rumah 3 orang. Betul. Kayak paling nggak ya satu rumah tuh harus bisa yang benar-benar 2 orang, bahkan kalau emang di Pocinok satu rumah ayam 1 orang mereka bisa nanganin itu lebih bagus. Betul. Dan ada PO yang udah ditembakin juga, Deadly ke arah belakang, ada tembakan balasan juga, respon yang cukup baik di sana. Wow. Bertemu dengan tim Arcana ini pastinya sulit juga ya buat Arcananya karena mereka juga situasinya open field, ditambah lagi tapi masih ada grapple hook, masih bisa untuk regroup ke arah teman-temannya. Dan sebenarnya dari auranya sendiri juga nggak akan begitu komit buat ngerasing ke arah tim Arcana ya. Ya. Bakal coba cari-cari vision dulu dan ke split lumayan jauh juga walaupun 2 orang dari Aura juga dari grup. Tapi ternyata Arcananya di sini kalau gue lihat dari moving-movingnya dia bakal sedikit majuin nih di perlahan-perlahan, tapi pasti dia majuin ke arah Aura ya. Wah, berani juga ya dari Arcana di sini, atau mungkin emang dia lagi butuh ini kali ya. Butuh apa tuh? Butuh poin eliminasi. Yes. Pastinya karena ini udah merupakan game terakhir dan balik lagi Aura kalau dibawa ke late game tadi aja di Kalahari yang sebelumnya dia itu ngumpulin banyak banget poin eliminasi. Jadi ternyata tapi Arcananya itu sendiri mutusin buat untuk narik ya backup ke belakang. Dan Siren yang tadinya bakal calon bertahan kita ya untuk ada di peringkat pertama tadi udah harus keculik, dan yang keculik juga Kruger. Ini dia nih, ini drone UAV di Kalahari. Ini emang gurih banget. Ada 1, 2, 3, 4. Kayak drone-nya tuh lebih gede mencakupnya. Iya ya, iya juga sih. Ya jadi kayak satu, ibaratnya satu Pocinok tuh kena semua gitu ya kan. Gila ya. Aduh, dan ini ada sepertinya bentar lagi bakalan coba masuk dari tim Arcana, yang mana ada tim BLS juga dan satu tim lainnya itu dari tim nomor 9 ya. Ya. Oh, ini yang bakal coba masuk ini bener-bener dari tim BLS sendiri tadi melakukan setup cukup baik, tapi kita bakal lihat di sini kira-kira bagus gak untuk segi defensifnya ya. Iya. Oke, sebenarnya udah ada mulai trading fire di sini antara tim nomor 7 dan juga tim Arcana, tapi dari belakang juga ada Nest comeback juga yang pastinya udah mencium aroma-aroma peperangan di sini. Dan udah ada yang harus di knockdown juga kalau misalnya kita lihat dari tim Arcana. Oke, Arcana udah terjebak 1 orang di situ, bakal coba untuk melakukan penyelamatan terhadap temannya. Ada tembakan dari cukup jauh di luar sana. Hati-hati, gimana Aura lagi berhasil mendapatkan 1 knockdownnya. Crazy bakal langsung dipulangkan ke lobby. Tersisa 1 orang Cyrus di sini, tapi oh my god,
Arcana harus dipulangkan dan BLS kali ini tersisa sendirian yang masih kena hit juga. Wah, ini bakal sulit sih pastinya. Ini rame banget, cuy. Rame banget. Rame banget ini, Bos. Rame banget. Dan Nes juga ini masukin ke satu kompon, dia semua tadi ini tiga-tiga pakai grapple hook. Grapple hook tuh kayaknya udah nggak aman banget kalau misalkan lo harus main di Kalahari terus lo holding position di rumah-rumah. Betul. Kayak lu bisa ya dimasukin dari mana aja gitu. Ya, better kalau emang ada tuh rumah-rumah di Kalahari yang emang notabene nggak tingkat. Ya, itu lebih gampang. Nah, ya. itu sebenarnya kalau misalkan rumah tingkat kayak gini, dia tinggal naik ke atas terus dia turun ke bawah, itu udah sama aja kayak naikin rumah beton di pick. Betul. Dan menurut gua kalau lu mau main di Kalahari ya, kalau lu main di Kalahari, lu mau main di rumah-rumah kayak gini, objektif lu satu, ngumpet gitu. Kayak Ngumpet. jangan lu bikin tembakan sama sekali sampai musuhnya masuk ke dalam rumah dan mereka kira itu aman gitu. Iya. Kayak begitu dia masuk baru lu hajarin jedar gitu. Iya, jangan sampai natis musuhnya tahu setup lu di mana-mana, dia pakai grapple hook. Lu yang di counter Iya, gitu. betul. Oke, udah ada tembakan menggunakan Ini dia. Kar di sini. Sementara Pio berhasil mendapatkan cyber. Deadly dan kawan-kawan bakal melakukan rushing langsung ke depan. Udah terkena down satu orang di sini. Oh, bakal dikomit begitu aja. Lang berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya. Mendengar suara tembakan dari kiri dan kanan, tapi masih bisa survive ya. Ya, balik lagi ya, ini Aura tadi juga movingnya juga pakai grapple hook juga. Yes. Dia tinggal masuk, tahu-tahu udah tinggal lompat jendela aja itu sebenarnya udah enak banget. Dan ini rumah yang sama dari tadi tim bos ya. Iya, betul. Jadi yang udah berkali-kali ditunjukin dengan adanya grapple hook ngerasing ke arah rumah-rumah di sini tuh emang gampang banget. Yes. Dan Aura mana Bang? Ini auranya Bang. Kita lihat Aura masuk ke top 5 lagi dengan total poin eliminasi 3. Piu berhasil terkena knockdown di sana. Masih bisa di revive. Tembakan yang cukup baik dari Amek mendapatkan Siren Raw dari kejauhan. Ya, ini mereka bakal coba buat masuk lagi ke dalam zona, tapi kali ini sepertinya bakal cukup sulit untuk masuk ke dalam zona dan ternyata baik banget gol dari Amek juga ninggalin jejak buat nge-cover teman-temannya ya. Deadly harus terkena knockdown juga. Langsung di end begitu aja. Sementara Deadly berhasil di revive dari kejauhan. Ada NSC yang ikut campur ya. Sementara Aura di sini benar-benar membagi komponnya. Hampir aja. Nyaris banget udah kesisa 2 orang, tahu-tahu duanya kena summon airdrop sendiri. Aduh. Oke, dapat fast 3 dan ada Groza di situ. Aduh, Groza skip deh, orang ada M14 ya kan. Iya. Lebih gurih juga M14 daripada Groza. Lebih nikmat. Lebih nikmat. Mau keluar tapi gak bisa nampaknya. Kita bakal lihat di mana zona bakal berlabuh kali ini. Sementara itu masih ada NSC yang lagi-lagi masuk ke top 3. Ada Aura juga, Siren masih ada BLS juga. Wah. Ya, kali ini udah kesisa 5 tim yang mana ternyata ini dia. Zonanya kali ini bergerak ke arah Siren walaupun kali ini Raw-nya juga udah harus di knockdown. Bakal coba di revive dulu kah? Berhasil buat di revive? Ya, ternyata berhasil untuk di revive. Oke, berhasil untuk di revive. Ya. Dan kali ini Aura posisinya lebih enak sih karena mereka setidaknya tuh ada dalam rumah, nggak ada di tower-tower. Buat moving ke next zone-nya tuh masih enak ya. Betul, setuju. Dan dari NSC sendiri udah mulai merapat ya. Dan lu bisa lihat MK tuh cukup sabar. Wah, udah ada tembakan dari Pio berhasil mendapatkan 1 orang di sana. Bakal dikomit kah? Oke, langsung di end begitu aja. 4 poin eliminasi dari Deadly and Friends. Ya, ini MK sih nyayur sih harusnya sih. Oke, masih bakal coba tapping-tapping kali ini dari tim Nes comeback dan di sana udah ada yang harus lagi dipulangin ke lobby. Oh my god. Sampai speechless, ini kameranya kecil banget ya. Kenapa tuh? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi tenang aja, di sini auranya masih full. Terus ada Nes juga yang udah harus terknockdown 1 orang. Ya, nah, ini masih dia. ada Aura dan juga ada NSC. Siren harus cukup puas di posisi keempat. Dan Deadly berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi lagi di depan. Udah ditembakin. Wait, hati-hati. Duelnya cukup sedikit di sana. Nah, gitu dong. 3 tim kali ini 9 pemain juga bakal di tapping terus sama Deadly pakai M14 ya. Bakal sulit pastinya buat timnas, sudah tinggal nge-prone aja dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dan apakah Aura bisa lolos ke babak selanjutnya ini dengan mendapatkan Buya di sini? Oke, titik kecilnya di tengah ya. Wow! Faldo dengan M79-nya. Bakal dipulangin ke lobby begitu aja. Deadly bakal coba untuk bergerak, udah megang grapple gun di sini, berhasil lolos ke tempat selanjutnya dan di sampingnya. Oh my god, NSC comeback dengan 11 poin eliminasi di sini. MK tersisa 1 orang sendirian. Aura Nibos bakal coba untuk komit di sini. Udah menggunakan double barrel shotgunnya. Faldo berhasil mengeliminasi musuhnya, 13 poin eliminasi plus Buya. Cukup menarik karena Siren sendiri kedatangan satu orang yang baru. Gua rasa juga cukup lumayan kapasitasnya, itu Kruger ya kan. Terus kita juga nggak ya tadi lagi gua bener-bener kayak nunggu tim-tim di luar dari tim e-sports gitu bisa coba untuk rise up di turnamen ini.
Ya kita lihat udah proses turun. Nah lagi-lagi map dengan sejuta kontroversi. Tapi nggak apa-apa. Kontroversi. Gue sih pengen ngajaknya tuh gini loh. Apa Lo tuh? ibaratnya kayak hubungan, anything ya. Itu move on-nya tuh bareng-bareng. Move on-nya bareng-bareng. Iya, gue pengen ngajak para survivor tuh, ayo kita move on bareng-bareng lah. Kita terima kalah hari apa adanya. Benar, ada satu tembakan yang sudah dilakukan oleh tim dari Aura. Ini Aura ya, jelas banget. Walaupun namanya bukan. Dan kita lihat sini masih ada satu orang yang harus terjatuh di sana. Deadly juga nampaknya juga sudah terjatuh. Kita lihat bakal ketemu harus ya. Ini bakal ketemu karena udah terdengar step ya. Bakal di backstep, ada damage yang masuk tapi hanya kena cuman seperempat. Lagi-lagi tembakan dari Ame, bener-bener nggak ada ampun. Coba untuk jumpsuit, masih bisa sustain. Ada satu kenok yang berhasil dilakukan oleh Amek. Dilanjutin lagi, nggak dikasih ampun. Dan Boss Nightmare nampaknya yang menjadi lawan dari Aura harus tersungkur. Itu dia ya, balik lagi. Walaupun tadi gua rasa dari I'm God sendiri dia buying time itu lumayan lama loh. Dia dikejar 3 orang sekaligus. Tapi ternyata mereka udah pincang duluan juga karena Rizanya juga udah harus terculik duluan sampai akhirnya Boss Nightmare harus dipulangkan lagi di peringkat ke-12. Bener, tapi resource yang memang didapat itu masih terbatas banget ya, minim banget. Dan oh ya, gue juga pengen infoin di sini, gue turut berduka cita ya buat orang tua dari bokapnya, terutama bokapnya Riza yang beberapa hari lalu tuh meninggal ya. Jadi Riza semangat, ayo jangan jangan putus semangat. Kita di sini tetap dukung. Turut berduka ya, cita. turut berduka cita lah ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada tim dari tim kece yang sekece bajunya karena dia memakai baju bola dari tim Argentina. Masih coba untuk melihat-lihat, nggak ada yang dilihat. Nah, nampaknya ini bakal ketemu sih karena stepnya juga udah ada. Udah coba ngelihat person pasti bakal ngelihat banget ini situasinya. Ada glue wall juga, ini menandakan bahwa memang ada kehadiran orang di sini. Ya, tapi harus cukup berhati-hati juga ya karena kalau misalnya kita lihat senjata yang dimiliki, resource yang dimiliki sama tim DG, tadi dia cuma megang shotgun mini aja. Ya. Sedangkan kalau emang sampai benar-benar disamperin sama tim kece itu bakal sulit. Yap, damage tapi dari shotgun mini juga walaupun sudah sedikit hilang, tapi ini dia yang gue mau bilang damage. Lawannya double barrel. Iya, bener banget double barrel. Dan kita lihat sini ada satu pergerakan lagi ditutup oleh glue wall, mencoba untuk di revive tapi berhasil jebol. Ada seperempat darah yang tersisa. Kita lihat berhasil di sini. MC Bintang berhasil membunuh atau membuat satu orang tersungkur. Dan kita lihat di sini masih coba untuk kontes 1, 2, 3 tembakan, tapi nampaknya keberuntungan dari Bintang juga harus terhenti di sini. DG harus tereliminasi. Padahal udah knockdown 3 ya. Itu balik lagi. Tadi DG tuh dia cuma pegang shotgun mini. Dan mereka mutusin buat warnya tuh war jarak dekat. Bener. Sayang, padahal mereka juga punya senjata yang jarak jauh ya. Padahal kalau mereka bisa narik dulu, coba buat war jarak jauh, gue rasa sih bisa lebih baik. Karena tadi juga yang dilawan shotgun mini, dilawannya sama kakaknya. Bener. Double barrel. Kondisinya mungkin memang mengharuskan seperti itu karena di konsol hall sendiri ini memang satu tempat yang memang di setup untuk pertempuran jarak dekat ya kan. Serba salah salah juga. Jadi mungkin mereka juga nggak coba untuk tarik mundur dulu yang tadi lu bilang gitu Beb. Cuman ya gimana, nasi sudah menjadi bubur. 2 tim esports dalam tempo waktu yang singkat harus tereliminasi di babak-babak atau di fase-fase awal. Ya, dan kali ini juga ini ada update ya. Lagi ya. Ada update standing buat kalian mungkin yang nggak tahu format dari perolehan poin yang dipakai di Free Fire Asia All Star ini dipakai lagi ya untuk skena kompetitif, dan kemungkinan terbesar bakal dipakai terus-terusan untuk turnamen-turnamen major atau turnamen-turnamen resmi yang diselenggarakan oleh Garena. Ya, dan ini dia udah ada penggunaan dari grapple hook. Sayang sih kalau menurut gue digunain di awal kayak gini. Karena biasanya ntar kalau emang late game yang masih full itu bakal sulit. Ada kontes nampaknya di sini. BLS Anu masih coba untuk tembakin dari jauh. Ada satu tim dari tim nomor 5 yang nampaknya juga ke distract ya. Dan di sini kita lihat ada UAV juga yang bakal bahaya banget buat tim 5. Hanya misalkan 1 orang yang gue lihat di minimap. Ini bakal jadi PR buat dia kalau seandainya dia masih maksa untuk nge-revive. Ditambah lagi juga di sini ada drone, otomatis juga posisinya udah ketahuan ya dari tim Ina Cyberton. Ya, itu udah pasti cabut karena dia juga udah coba untuk lari tapi masih coba untuk di fairing walaupun nggak kena. Kita lihat di sini masih coba untuk berlari-lari seperti Subasa ya, lari. Tapi dia pinter loh manfaatin blind spotnya karena ini emang kayak bener-bener nggak kelihatan banget ya. Goceknya pinter ya. Bener, kalah hari itu memang banyak
kontra ya. Tapi gue setuju banyak kalau seandainya kita cuman ngeluh minta dihapus tapi tanpa ada satu alasan yang jelas, gue rasa itu nggak bijak. Tapi gue beberapa kali akhirnya dapat inputan lah dari beberapa player. Memang gue setuju patahannya terlalu banyak ya kan. Tapi itu jadi satu apa ya, satu ciri khas sih menurut gue dari map Kalahari. Mungkin yang gue setuju juga di beberapa handphone map ini terlalu dark ya kan. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin bakal bisa diperbaikin ya. Dia bisa pasti karena setiap apa ya produk itu kan pasti bakal ada terus-terusan ya. Misalnya contoh kasar kayak produk dari skin senjata dan senjata itu kan pasti bakal ada nerf dan buff. Gue rasa juga nggak nutup kemungkinan dari map sendiri bakal terus-terusan untuk di-develop ke arah yang lebih mungkin nanti bisa disukai sama playernya. Itu gitu. dia. Jadi tenang aja, chill. Semua komen-komennya apa semua masih ditampung. Dan Garena bakal disortir juga ya kan? Bener, Garena itu besar, Free Fire besar karena masukan-masukan dari usernya juga. Jadi sebisa mungkin kalian memberikan masukan yang masuk di akal dan masukan yang menurut kalian tuh memang penting gitu untuk perkembangan dari game yang kita sayang. Reasonable lah. Sekiranya masuk akal juga pasti ada pertimbangan untuk diperbaikin. Tapi di sini hal udah mulai ngeliat. Ada satu pairing cukup sekarat. Sayang banget kalau ada ini nggak jadi kenok karena malah bisa survive. Wow. Itu padahal udah tipis banget loh. Tipis banget, tapi gue rasa ada dari teman-teman yang lain sampai akhirnya Halcyon juga harus tarik mundur dan nampaknya nggak ketolong. Satu persatu member dari Aerowolf harus terjatuh menyusul Halcyon tadi. Bang juga harus terkenok. Jadi gue rasa tadi Halcyon mungkin memang mau ngeras, cuman ada dari temen-temennya beberapa split fire yang atau tembakan pancingan yang lain juga mengarah ke teman-teman yang lain sampai akhirnya Halcyon sendiri tarik mundur. Cuman keputusan tadi itu bener-bener apa ya, sangat merugikan tim Aero ya. Karena akhirnya malah menelan korban 2 orang yaitu Halcyon dan juga Bang. Walaupun Bangnya sendiri berhasil di revive ya. Padahal tadi lu sempet kayak natis banget ya kalau misalkan ini bener-bener kalau ternyata musuhnya nggak knockdown. Parah. Ya karena udah bener aja satu momentum yang gue rasa cuman sepersekian detik itu bisa banget dimanfaatkan oleh tim MCY yang tadi juga di early berhasil nge-wipe out tim DG. Ya, tapi kali ini juga Aero bakal moving ke atas. Aduh, UAV-nya emang kebangetan ya. Langsung ketahuan dan ini pasti sulit karena posisi dari Aero sendiri ada di lower ground. Bener, di lower ground tapi berhasil mengkenok 1 orang. Bakal nyusul lagi dan harus terjatuh Broken G. Nampaknya juga harus tereliminasi, terjatuh maksud gua, dan kita lihat nggak dikasih ampun. Bang nampaknya juga jadi serba salah dan harus tarik mundur ke daerah patahan di batu. Di lower ground kita lihat masih ada satu rush yang dilakukan oleh Black, cukup low nampaknya. Kita lihat masih coba untuk nge-revive temennya. 4 lawan 1 bakal PR buat Black, tapi di lain sisi kayak kebingungan. Agak miss kebingungan, ada agak miss. Sarain siapa, dan kita lihat di sini masih masuk ke dalam dan nampaknya Aerowolf yang tadi masuk ke 2 besar harus tereliminasi di game kedua di map Kalahari. Ya, yang mana tadi Broken G itu sebenarnya dia udah dapetin 1 knockdown, dan tadi juga gue sempat lihat resource ya, dia masih ada 1 glow lagi yang sebenarnya bisa banget dia buka. Bisa buka, tapi ya tadi sih gue rasa ada satu apa ya momentum di mana dia tadi habis tarik mundur kehilangan Halcyon juga kan. Terus dia coba untuk cari kompon, gue rasa dalam satu planning di mana mereka mau defense atau nurunin tensi ya kan. Karena gue yakin banget setelah tembak-tembakan tuh pasti adrenalin kan naik banget ya kan. Kepacu sampai akhirnya mungkin tadi nggak di luar dugaan mereka saat mereka coba untuk masuk ke daerah kompon, ngelihat UAV dan ada orang. Jadi kayak momentumnya tuh mereka nggak sempet nurunin tensi. Ya, ya belum lagi tadi ada satu yang terjatuh juga si Bang kalau nggak salah. Ya udah jadinya mungkin ya apa ya, dituntut untuk tetap tenang ya, tapi lawannya juga nggak kalah tenang ya kan, karena tadi juga jatuh 1 persatu juga kan, tapi masih bisa komplit 4. Terakhir akhirnya Aerowolf yang harus mengakui dari tim lawannya. Ya, dan kalau misalnya kita lihat ini yang paling gue suka dari Kalahari. Apa tuh? Itu kita ada tebing-tebing di Kalahari yang mana sebenarnya bisa banget buat kita pakai defensif. Betul. Dan dia tuh nggak akan kerender. Cuma worst case-nya itu untung dangernya agak di atas. Ketika worst case-nya dangernya ada di tebing itu bakal sulit banget. Bakal sulit buat kita ngehindarin ya kan.
kan. Tapi kita lihat di sini sangat bijak sekali ya tim dari tim nomor 9 sendiri yang coba untuk nge-snipe di bawah patahan. Mereka nggak maksa untuk coba untuk masuk karena gue yakin banget kalau seandainya kita udah belajar mikro dari, karena udah nggak ada alasan sih menurut gue mikro dari map Kalahari belum dikuasai gitu, karena map ini udah hampir sebulan juga kan, kayak rutinitas gue rasa juga banyak harus cepet, iya banyak. Kalau kita ngomongin kayak All Star kemarin atau Asia All Star kemarin, mungkin masih banyak orang-orang yang melakukan kesalahan elementer ya kan, kayak misalnya ngelihat kompon atau nggak hafal dari komponnya bentuknya kayak gimana, itu wajar. Tapi kalau sekarang kita lihat sekelas tim BLS Anu aja yang mungkin tim komunitas ya, mereka juga awarenessnya udah tinggi banget. Mereka tahu sebenarnya di atas tuh ada potensi-potensi orang. Dan kita lihat di sini ada Joker yang nampaknya kelihatan tapi coba untuk tembak, satu orang berhasil. Wow, gua rasa apa ya, nggak bijak ya, nggak bijak banget. Biar, karena tadi pas dia lagi ngumpet di sana, orang dua lompat udah nggak ngelihat. Mungkin gue tahu objektifnya adalah gue ambil 2 poin lah ya kan, tapi terlalu cepat menurut gue. Coba tadi nunggu sedikit, sabar. Sabar pun sebenarnya gue ngeliat 2 juga lebih ke arah masih panik ada. sih dia sih Ya, lebih ke arah panik. Dan kita lihat sini Cyrus nampaknya juga sudah mendapatkan tembakan dari arah depan dan zona juga sudah mulai mengecil. Ini bakal sakit banget dan coba untuk ditembak lagi. Ada NSC Voodoo yang coba untuk tembakin ke arah tim nomor dari tim BLS tadi. Iya BLS tadi ya. Kita lihat di sini ada satu juga tembakan, ada yang terjatuh. Udah susah banget di revive karena udah coba objektifnya adalah ngejar zona, terus juga terbuka. Kayak kalau seandainya masih nge-revive itu bukan hal yang bijak. Oh my god, dan itu ada war di tebing-tebing, ini dia yang paling gue suka. Ini bakal sulit banget dan ini bener-bener bakal jadi clutch play antara grapple hook sih. Grapple hook. Jadi grapple hook yang tadi si OBB bilang itu penggunaannya kalau untuk di early kurang bijak karena memang ya? Saat memasuki fase mid game, apalagi kalau seandainya kita ngomongin Kalahari, ini tuh udah pasti nih kayak begini nih kondisi dari apa yang bakal ditemuin, banyak high ground, belum lagi nanti ada orang patahan-patahan kayak gini. Jadi ya memang harus dikit banget penggunaan dari grapple hooknya, kecuali memang di early sendiri lu emang udah kontes mati-matian ya. Yes, dan kalau misalkan gue lihat sendiri ya, zona-zona akhir di map Kalahari itu awal-awalnya tuh masih sering banget ke tengah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari movingnya sendiri ya emang enaknya itu rada-rada di tengah. Benar. Jadi objektifnya ngambil ke tengah dulu ya, karena di tengah juga setahu gua komponnya juga cukup memadai sih untuk kita ngambil sistem permainan defensif. Oke, kita lihat di sini nampaknya juga Aura masih coba untuk tembakin, terbuka Siren Kruger tanpa ada perlindungan, harus mati di tangan Aura Piu. Satu orang juga sudah terjatuh di sana, nggak akan bisa ditolong karena teman-temannya juga masih fokus untuk mencari kompon. Ya, kali ini juga bakal nyayur abis Aura. Kita lihat di sini masih coba buat tembakin, ada satu glue wall yang masih bisa nahan sebentar aja karena nggak bakal lama lagi. Harusnya dia bakal terjatuh tapi ketutup tebing. I love kalah. Tapi masih mantul, tapi kalau gue lihat ya ini belajar sabar sih menurut gue, karena di Kalahari nggak bisa sembarangan spamming juga. Kalau seandainya di patahan tuh rada tricky. Ini kita lihat nggak langsung masuk tapi malah mental. Ya, dan ini dia lagi-lagi ya Aura ya. Mereka udah ada benar-benar di atas. Yap, oke, kita lihat di sini saat tim yang juga sudah mulai datang ditembakin gitu aja. Ini juga ada anak Aura ya, tapi dari NSC ada satu. Oh my god. Pelontar yang berhasil dimanfaatkan oleh Deadly, langsung aja mengarah ke arah tim Aura. Hanya misalkan satu orang yang berhasil masuk ke arah bawah tanpa terlihat oleh tim Aura. Ya, ini benar-benar nyayur banget. 6 tim 15 pemain yang mana Aura udah ngamanin sisi high ground ya dari zona selanjutnya. Harus dimanfaatkan karena pergerakan walaupun lu di high ground, map Kalahari ini banyak banget lu lihat patahan. Jadi kalau seandainya lu bisa dapat satu momentum, lu nyayur di atas. Ini gua ngelihat sisa dari tim yang ada itu udah di bawah mereka. Oh my god, headshot semua. 14 poin eliminasi udah dikoleksi sama Aura. Checklistnya udah komplit menurut gua sampai di late game. Cuman tinggal checklist terakhir adalah gimana caranya Aura bisa nge-secure buyahnya. Karena kalau saya dengan 14 kill plus poin buyah, ini bisa jadi satu angin segar buat mereka juga menyongsong di ronde ketiga. Ya, karena kita cuma punya 4 ronde aja ya di sini. 4 ronde aja dan kayak Pium masih coba untuk masuk. Kita lihat agak terfreeze ya kali ini. Oke.
Oke, kita lihat di sini ada Aura Ame yang juga sudah mulai ngelihat, tapi ada Glue Wall yang tanpa disadari. Ditutup Tim sama Link temennya. juga ditutup sama temennya sendiri. Guns coba untuk maju ke depan. Coba kontes Siren Esports harus terjatuh, dan di sini Aura hanya misalkan Ame tanpa disangka-sangka Aura juga harus terjatuh. Dan kita lihat Gravel Hook, permainan Gravel Hook juga nggak berhasil membuat tim Lynx Legend tidak mendapatkan buya, tapi malah mendapatkan buya. Wow, ya yang tadi gue bilang ya, Aura checklist awal di Balik lagi ke mereka mana dia bakal menunggu, tapi kita lihat dari Aura Deadly di sini udah ngeluarin jump shotnya juga ke arah depan. Tetap bakal menjadi bulan-bulanan juga. Ale harus istirahat dulu, pakai Glue Wall, sabar dulu, tapi mau masih perang gak bakal bisa bertahan. Bye-bye dari Star X. Dan kita lihat di sisi lain udah ada boom yang pincang. 2 orang harus tumbang dari arah boom. Iya, ternyata mereka menghantam dari Aura ya? Aura ya. Tadi kalau kita lihat memang mereka kan berotasi ke arah tim DG sampai agak kesusahan, dan ternyata Mas Akin jadi tujuan mereka. Dan kali ini pertempurannya udah bakalan kewalahan karena di sini resource mereka cukup terbatas dari tim Boom. Oke, Masih udah sabar dapat dulu. kepentingan dari headnya dari tim Aura ya. Ini udah cukup adil 2 versus 2. Apa yang akan dilakukan sementara itu sebenarnya circle-nya dekat sekali sama mereka. Iya, nggak masalah. Kalau ngomongin serial nggak masalah. Mereka bisa tinggal nyebrang doang. Yang masalah adalah orang di depan duel sama Aura, dan juga player sisanya Onyx bakal ditabrak sama RRQ. Nggak akan bisa juga Tansu. Udah mulai jump shot juga, tapi keluar terlalu dalam di makan zona, dan bye-bye dari Tansu. Pakai Legalot bakal coba join juga dengan kaliannya. Di arah kiri ada seorang Amek yang free banget, free fire karena seorang Legalot. Legalot bakal coba ngambil seorang Amek. Amek memanfaatkan satu batu, dan bye-bye dari Legalot harus tumbang. Dari Arconor masih bisa bertahan melawan satu Onyx dan berhasil diambil. 1 lawan 2. Kita lihat dari Aura dan juga O'Connor di sini. Amek udah ke spot juga ke arah seorang satu. O'Connor bakal di all in gitu aja, dan bye-bye. Aura berhasil mendapatkan buya. What a play. Aura 2 orang tersisa. Mengetahui lokasi dari tim DG. Ternyata udah ada granat yang dilemparkan, 2 buah granat langsung saja menuju 2 ruangan yang berbeda. Kali ini yang dilakukan Deadly adalah sedikit memutar, bakalan coba ada pertempuran di mana Amexnya sudah terus ternak dan bahkan dipulangkan begitu saja oleh seorang Jafra dari sisi belakang. Ternyata Jafra dan juga dari seorang Mora bakalan coba masuk, di mana Peerboy masih bertahan di dalam sebuah toilet, bakalan coba membantu teman-temannya, tapi udah bakalan ada yang terknockdown dari tim DG, 3 orang. Oke, kita lihat udah keluar masuk terlalu terbuka sebenarnya dari seorang Deadly. Deadly udah dicoba digocek di dalam juga karena ada 1 orang juga dari seorang Peerboy. Bakal coba nembak ke arah depan juga. Udah kelihatan seharusnya dari seorang Peerboy bakal coba di all in juga. Terisa Peerboy sendirian ternyata. Bakal coba gocek terlebih dahulu. Ngelawan 3 orang sekaligus. Sedikit sulit, udah ada Piu juga. Gak bisa selamat dari DG Sport. Harus tumbang gitu aja. Iya, itu malah enak Sama tim banget Onyx, iya. posisinya. Dan kita lihat dari Sainte, Dua cuma menerima damage cukup banyak, tapi Guns harus tumbang juga di arah atas. Gak ada follow up dari teman-temannya karena Piu lagi duel juga di sisi lain, terlalu jauh untuk ngebantu seorang Guns. Dan sekarang Nothing bakal coba makan double barrier, coba join ke arah seorang Heyu. Heyu berhasil menumbangkan 1 ke arah seorang Guns, akhirnya berhasil tumbangkan, tapi gue rasa itu terkenok doang. Tapi masih ada juga zona yang langsung masuk ke arah teman-teman Aura. Aura harus masuk terlebih dahulu, tapi udah ada Heyu juga yang ngejagain. Deadly udah kelihatan juga palanya, bakal coba ditembak, bakal coba diambil dari arah atas. Heyu masih coba pengen masih pengen ngambil, belum puas ngedapetin 3 orang dari Aura. Deadly bakal menjadi incaran, 2 orang sekaligus udah naik ke lantai 2, tapi bakal coba digocek juga. Langsung gas ke lantai 3, gas. Udah kelihatan juga dari seorang Deadly seharusnya udah turun juga. Udah kedengeran stepnya, bakal coba diputerin terlebih dahulu. Tapi Sen berhasil dikenok aja, bisa banget Dian, dan Yas berhasil Dian. Udah ada Deadly juga yang harus tumbang. Jam yang bagus, double barrel dari seorang Heyu. Nggak berbarengan, tapi di sisi lain Aura bakalan bergelut kali ini dengan First Rider kah? Karena ternyata zonanya benar-benar memihak ke arah tim Aura. Tinggal berpindah sedikit mereka masih dapetin, apalagi itu di arah bawah ya, dan bisa tertutupi. Kali ini ada Flableng juga yang tampaknya membutakan beberapa orang dari tim Aura. Berhati-hati sekali di area bawah patahan. Udah ada seorang Amet, udah langsung terpantau oleh seorang Tayo di sini. Tayo tersisa 33 lagi HP-nya, sementara itu langsung dipulangkan begitu saja dari seorang Amet. Ke lobby aja. First Rider Mampus dan kawan-kawan bakal coba untuk fight di sini. Deadly tersisa 3 orang, cukup sulit di luar zona. Bakal coba untuk hajar-hajaran. Udah ada spam tembakan dari 2 arah yang berbeda. RRQ dan juga Aura bakal memfokuskan tembakan ke arah First Rider. Udah dihajarin begitu aja oleh seorang Piu. Berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya. Langsung di end begitu aja. Oke, Darkol dan kawan-kawan bakal kesulitan ditembakkan dari 2 arah yang berbeda. 2 arah karena masih ada Legalot ya di sisi lain. Dan kali ini kayak 1 orang dari tim First Rider lebih milih nembakin ke arah Legalot terlebih dahulu. Ini jadi malapetaka juga. Oke, karena posisinya udah ketahuan sangat dekat sekali, masih bersembunyi di balik bebatuan di mana zonanya udah mulai menutup. Memaksa Legalot tampaknya harus berpindah karena Legalot juga langsung diserang dari 2 arah, dan RRQ Hades pulang di posisi ketiga. Oke. Dari seorang Souza tampaknya langsung jatuh terbangkan, dan ternyata dari Aura berhasil mendapatkan Nice Buya. play by Aura.
Sementara NFT bakal menyambut pergerakan dari Aura. Deadly udah cukup sekarat di sana. Amek sudah mempomat glualnya. Ada tembakan balasan dari Amek yang berhasil meng-knockdown satu orang langsung. Sementara Aura Guts berhasil ter-knockdown, bakal menjadi 3 lawan 3. Bakal melakukan defense. Ada spam granat. Guts juga udah berhasil ter-knockdown. 2 lawan 2 nampaknya. Piu, Aura Deadly udah cukup sekarat dan langsung dipulangkan ke lobby. Gak kehilangan satu orang pun. This is Aura, bosku. Dua di kiri. Ini bakal sulit banget buat Onyx masuk ke zona selanjutnya ya. Nah, ya, ini bisa banget sih seharusnya, tapi kita lihat udah ada pertempuran di sisi lain di arah bawah dari tembakin juga sama seorang berat ke arah atas. Aura bakal menjadi incaran juga, tapi terlalu jauh juga teman-teman. Coba puterin spread dari arah Bapia dan juga Papa. Nggak bisa keluar dari Beras, hanya punya 2 glual. Ada Kalau grenade. di pop up sayang banget, hati-hati. Ada granat lagi bosku, hati-hati. Nggak bakal bisa bertahan juga dari Beras karena masuk taruh dalam. Tambah follow teman-temannya juga udah tembakin sama seorang Amek ke arah bawah. Searah Bapia langsung coba dihancurin aja dari glue wall-nya. Nice one. Terkena tembakan juga dari Bapia. Kritikal juga udah keluar. Harus Ada rata. Onyx dari seberang berhasil mendapatkan semua poin eliminasinya. Onyx nyayur bosku. Wow. 14 poin eliminasi. Wiza dan Tayo yang ditinggal Deadly dan Amek masih bisa membuktikan kalau mereka bisa. Bahkan Ameknya punya 5 poin eliminasi juga. Imbang bos. Bener-bener all-star ya. Gila banget. Tapi kita lihat di sisi lain udah bakal coba ditembakin juga ke arah RRQ Hades. Yang coba masuk ke dalam zona juga. Udah ditungguin sama seorang Amek dan teman-teman. Ya bakal coba ditembakin tapi dari belakang juga ada damage. Awas hati-hati. Nampaknya udah ada glue juga yang coba di pop up. Udah ada glue cukup banyak juga dari RRQ. Coba dihancurin dulu sama seorang Deadly. Udah keluar semua. Mau kemana bos? Mau kemana? Nggak dikasih jalan masuk. Dimakan zona. Dan itu dia. Dihujani peluru dari seorang Pac-Man. Harus mundur terlebih dahulu. Keluar satu-satu dulu dari RRQ Hades. Tapi nggak akan bisa bertahan juga seharusnya. Di sisi lain ada yang masuk juga arah Deadly. Hati-hati dari RC kiri 3 orang sekaligus langsung masuk aja. Udah ditumbangkan juga Tel Corner dan gak bakal bisa bertahan juga. Ini mantan bos. Mantan ketemu mantan bos, tapi bener-bener di sini kita bisa lihat gimana Onyx gak cukup beruntung gak dapat zonanya. Aura 12 poin eliminasi, Onyx 14 poin eliminasi, masuk top 2, tapi zona memisahkan mereka. Zona susah banget. Jars udah coba masuk dulu ke dalam zona, ngamanin aja tapi ada glue wall yang pasti terbatas juga. Deadly bakal coba dihancurin dengan cepat banget dan harus terkenok nampaknya dari Arazar. Deadly nice one pastinya. Teman-teman dari Onyx bakal bisa follow up ke Arazar. Yes, bakal sulit banget buat Onyx masuk ke zona selanjutnya. Gua rasa di sini nggak bakal banyak pergerakan dari Onyx. Mereka bakal mungkin mati dimakan zona aja. Itu pilihan yang menurut gue paling wise. Paling wise, setuju banget. Karena nggak perlu ngasih poin kill juga terhadap Aura yang sekarang udah punya 13 kill poin ya. Yes, tersisa Onyx, Wiza, dan Tayo di sana. So this is it, Buya for Aura. 14 poin eliminasi. Aura mana bang? Ini auranya Buya. Oh, udah ada fight antara Bigetron dan juga dari arah belakang. Aura nih boy, berhasil datang dari belakang, bakal commit to fight, udah bakal ditembakin. Piu bener-bener agresif di sini. Amek berhasil mendapatkan Anca, Piu berhasil mengkelabui musuhnya di sini. Oke. Ya, masih sabar dulu, ada global juga yang di pop up, tapi udah ada yang tumbang juga dari Bigetron, bakal coba dilempar. Kenapa nge-zoom begini? Terlalu dekat seperti kameranya, tapi kita lihat dari Piu bakal coba masuk aja karena 2 orang sekaligus. Ngapain takut, udah dilempar juga granatnya. Coba ngebuka glue wall, tapi nggak ada siapapun di arah sana karena granatnya gelinding juga. Di arah kiri bakal coba disamperin seperti sama seorang Gas. Udah ngeliat juga posisinya dari seorang Amex, bakal coba bertemu sama seorang Regar. Coba kena tembakan apakah dari masih ada glue wall juga dari seorang Amex. Nice one pastinya, masih bisa selamat. Ini dia Abang Ade bakal bertemu di mana Regar bakal dipulangkan terlebih dahulu. Ade yang kurang ajar di sini. Amek nampaknya 2 poin eliminasi. Udah berhasil diambil 3 bahkan. Tersisa Ikam di kejauhan. Ikam di kejauhan, Triza sendirian. Untuk BTR sedikit sulit, coba ngamanin positioning aja terlebih dahulu Dan karena lagi-lagi bakal bertemu Onyx dan Aura cukup berdekatan di sini ya. Ditembakin, Amek berhasil terkena down. Bisa langsung di NK. Hampir aja. Kalau Amek sampai ke N bahaya banget loh. Iya betul banget, karena jadi 3 lawan 3 sama Onyx ya. Dan tadi karena untungnya juga bakal coba diambil seperti dari Tayo tapi nggak kena. Respon yang cukup baik dari Tayo di sini. Wings bakal coba untuk berganti tempat, tapi Aura Piu berhasil mendapatkan headshotnya di sana. Duel yang sama lagi seperti match sebelumnya ya. Yes, bukan posisi yang baik karena Jars berhasil mendapatkan Deadly di sana. Bakal langsung di commit kah? Bakal langsung di NK, di mana Wizard harus terkena oleh seorang Gus. Tersisa Jars dan juga Tayo. Tayo di sini bakal menghajar temannya. Udah terkena satu orang. Deadly, Tayo harus menyusul, menyisakan 1 orang di sini. Gak cukup kuat tampaknya. Jars bakal dipukul mundur. Aura bakal mendapatkan Buyah kah selanjutnya. 10 poin eliminasi kah? 12 poin eliminasi. Buyah once again for Aura. Lagi-lagi Aura, yes. Ini dia selamat untuk Aura yang telah mendapatkan Buyah dan 12 poin eliminasi kill. Tapi damage nggak cukup untuk menjatuhkan salah satu player dari Aura. Sementara kita di sini mencoba untuk maju. Covernya cukup bagus sekali. Tapi kalau kita di sini sudah ada 2 orang yang terknockdown. Hati-hati, apakah masih bisa diselamatkan? Tersisa tinggal 1 orang lagi. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Luar biasa banget seorang 8
apa ya 80 zinga ya, berhasil menyelamatkan rekan-rekannya dan memulangkan tim Aura di detik-detik early game. Hati banget. Oh ini dia. Wow, ada Aura Run MKS dengan nama tim yang berbeda. Ini kayak harapannya sih tadi mereka ini bakal perang saudara, tapi sayang banget ya tadi tim Aura harus gugur di awal-awal. Oke, pergerakan yang cukup irit ya kalau kita lihat dari tim 9 ini. Dan dari kejauhan kalau kita lihat yang tim 10 yang mana dia mencoba untuk merapat ke tim 9 akhirnya memutuskan untuk ya udahlah skip aja. Randa mencoba untuk melakukan render tapi nampaknya ya udahlah karena zona mereka juga belum dapat, kayaknya bakal di skip atau bakal dikejar di bagian low ground gitu. Sementara kalau kita lihat Aura LA di sini mencoba untuk melakukan explore, scoping dulu, observe ya. Takut-takut kalau misalkan ada sisa musuh itu nggak kelihatan pak, kelihatan banget itu pak. Oh di sebalik dinding kali ya, itu tuh. Nah itu tuh. Nggak kelihatan, luar biasa, kayaknya pakai ilmu hitam itu. Sebentar kalau kita lihat itu Randa harus terkena, dapatkah Randa diselamatkan oleh ketiga rekannya di sini? Hati-hati pak. Tapi sudah ada body block yang dilakukan oleh seorang Randa di situ dengan menggunakan glow wall ya. Iki mencoba untuk maju ke depan menyelamatkan Randa di sini dan berhasil diselamatkan. Tapi di sisi lain di situ ada Elsie yang mencoba untuk merapat. Namun baik sekali seorang Zoe di sini melakukan cover dari high ground. Tidak mampu tim Alf untuk maju begitu saja. Sudah ada yang satu yang terkena knockdown dari tim ALS. Dan berhasil di revive, tapi ini hanya tinggal masalah waktu pak ya, karena kalau kita lihat di sini persediaan dari medkitnya juga menipis sekali. Jadi ini keputusan yang oke, lu bakal gua tinggal karena nggak mungkin seorang Ales ini ya, Mr. Zip ini menahan lebih lama untuk membantu rekannya tadi karena zonanya cukup sakit di sini. Sementara kalau kita lihat dari jarak zona sekecil ini sudah banyak sekali tim-tim yang mencoba untuk merapat dan beberapa dari mereka sudah masuk ke dalam zona. Dan tim 9 di sini luar biasa. Kalau kita lihat dari belakang ada tim 12 yang mencoba untuk masuk dari belakang, menusuk dari arah bagian CPR pak, mencoba untuk merapat ke tim 9 di sini. Triple kill dari seorang Aura Iki. ORT ya, ORT itu apa ya? Kurang paham. Masih aja komit dengan firingnya di situ Iki. Sementara kalau kita lihat Randa mencoba untuk mengintip dari posisi musuh dan ini pembagian vision yang cukup baik, dimana kalau kita lihat di sini seorang Zoe yang sudah masuk ke dalam zona terlebih dahulu dan Iki juga begitu ya. Randa juga dia posisinya berada di high ground, ini sangat menguntungkan sekali untuk tim 9. Sementara kalau kita lihat dari tim 11 ini bakal kehimpit ya pak, karena di belakang pagar itu sudah nggak ke cover dengan zona. Ini mau tidak mau Pin hati-hati di situ Pin damage yang cukup sakit. Sementara kalau kita kembali ke tim 12 ini bahaya nih, diam-diam menghanyutkan, tiba-tiba saja dari belakang menghantam. Tapi kalau kita lihat gigi sekali dari bos Pin di sini hanya tinggal sendirian. Berbekalkan global yang hanya tinggal satu di situ, tapi sayang banget berhasil di kill begitu saja. Dan hanya bisa tinggal 2 tim di sini. Wow, luar biasa dari tim 9. Di sini Randa dan serta kawan-kawannya berhasil mendapatkan buya di match pertama. Wow, ini ngeri sih. Zona pun oke sudah mulai muncul, itu pun baru zona pertama. Ini sangat dirugikan banget. Bentar kita lihat, oh kita bakal ke tim ke-7 di situ. Oke, tim 7 di sini sudah ada 2 orang yang terkena knockdown, ada DP3 BRZ fail. Oke, langsung aja di secure. Hanya tersisa tinggal sendirian orang di situ Conan, hati-hati. Oh, kayaknya bakal skip ya dari arena pertempuran karena sudah ditinggalkan rekannya harus terkena knockdown duluan. Dan benar saja di situ tim PM itu berhasil mendapatkan 3 kill. Dan kita bakal lanjut lagi ke tim selanjutnya di sini dari tim Aura. Oke, ini bakal kalau misalkan dari tim Aura di sini mencoba untuk melakukan pergerakan ke zona tepi, ini bakal bertemu dengan tim 1 dan juga bakal bertemu dengan tim 9. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya bakal ketemu dengan tim 1 dulu. Dimana dari tim 1 ini posisi sangat dekat banget dan dari arah pergerakan mereka kayaknya bakal menuju ke sentral. Kita sudah mendekat dari tim 1 di situ. Ical sudah melakukan firing. Hati-hati, Aura Sarden. Udah ada bonus ini nge-lag kali ya. Oh iya nge-lag pak. Aduh sayang banget. Tapi berhasil skip gitu saja. Tim 1 Koje mencoba untuk masuk dari sebelah kanan. Nampaknya di situ mencoba untuk maju. Hati-hati, perlahan tapi pasti. Sebentar kita lihat Jan di sini mencoba untuk menghancurkan glow wall. Tapi sayang banget glow wall ditinggalkan dari tim 1 ini mencoba untuk masuk ke dalam rumah juga. Ini kenapa ini Aura?
Ini sinyalnya Pak ya. Ini juga Ical kenapa ya? Astaga. Ini kayaknya satu-satunya yang masih waras di sini adalah Koje ya, tapi kita nggak tahu juga. Koje juga kayaknya nge-lag juga Pak di situ. Tapi dari tim satu itu kok kenok ya? Oke, berhasil di knockdown satu anggota dari tim satu di sini. Dan berhasil di secure, menyisakan tinggal 3 orang di sini. Itu kenapa ya? Loh, terjun bebas Pak. Jans, apa yang kamu lakukan Jans? Kenapa terjun bebas? Nampaknya dia pakai flank fox terus ditembakin dari bawah. Masih menahan diri, sementara kita lihat Ical mencoba untuk maju ke bagian sisi kanan. Koje masih menahan di posisi batu, sementara kita lihat Ical mencoba bergerak dari low ground. Ini kayak bakal dikepung ya. Sabren juga mengikuti dari belakang ya. Sementara kita lihat Koje masih menahan diri di batu, di situ masih mengintai pergerakan musuh. Sementara kita lihat dari tim WH di situ juga mereka masih santai-santai aja Pak. Dan tadi tim 9 sudah maju ke bagian depan dan kita bakal melihat di situ sudah ada tim 3, tim 6 dan tim 4 dan tim 9. Cepet banget pergerakan dari tim T1 PM yang bergerak dari arah Lumber Fire Bridge menuju ke Central. Dan kalau kita lihat dari tim 5 di sini Aura mencoba untuk melakukan rush di rumah tingkat, tapi hati-hati sedikit aja kesalahan dengan bakal bahaya. Sekarang posisi dari tim satu di sini mereka sudah siap untuk menyambut kedatangan musuh. Posisi sudah berada di dalam. Sekarang kita lihat di sini Ical mencoba untuk melakukan inisiatif itu sudah terlihat. Oke, apa yang dilakukan oleh Ical itu menunggu timing yang pas untuk maju. 1, 2, 3, 4 shoot yang tidak cukup berarti. Sayang banget. Dan kalau kita lihat Koje mencoba untuk maju ke atas, melakukan rush ditemani oleh Ical. Oke, satu orang terkena knockdown di situ, luar biasa. Ical di sini permainan cukup manis sekali, hanya bisa tinggal satu orang. Namun sayang banget harus gugur. Inilah ya di match kedua tim Aura menunjukkan taringnya. Hiki. Oh, mainnya cukup sakit sekali. Mobile Legends harus tertahan oleh pergerakan dari tim Aura di sini. Triple kill didapatkan, luar biasa. Tapi sayang banget dari belakang sudah ada tim yang mencoba untuk mengosak nasib. Sementara kalau kita lihat di situ sudah ada Mobile Legends harus terkena knockdown di awal. Sementara kedua rekannya di sini berhasil masuk di area pinggiran dari jembatan. Dan sudah ada Aura bagian di situ. Langsung komit tembak dari belakang tapi harus terkena knockdown Aura Sarden. Ini Aura Sarden ini kayaknya saya tahu ini frontal ya. Oke, masih saja ditembak begitu tapi glowalnya pasokan glow cukup banyak, jadi masih bisa menahan lah ya tembakan-tembakan dari musuh yang mencoba untuk menjatuhkan mereka. Dan tim 8 di sini masih bisa survive ya, dimana tadi dihimpit antara tim 10 dan tim 9 di belakang, tapi mereka masih bisa mendapatkan celah yang cukup safe untuk melanjutkan pertandingan. Sementara kita lanjut lagi tim 10 yang masih berperang di sini. Hati-hati PBM Robby yang dari tadi masih komit melakukan firing dari tim 5 Aura. Tapi hati-hati, dari tim 5 di sini kayak bakal dihimpit oleh tim-tim yang mencoba untuk masuk ke dalam zona aman. Ical juga sudah mulai bergerak, sementara kalau kita lihat Koje tadi mencoba untuk melakukan cover, tapi sudah ada di frontal untuk melakukan ini dan berhasil di knockdown begitu saja, bakal di save luar biasa. Sudah ada 8 kill di sini dan namanya Menjales mendapatkan kill lagi. 1 kill, hati-hati Pak. Sayang banget open kill terlalu berani. Blocking glowalnya itu bagaimana Pak? Kurang pas ya. Killing spree. Oke, di sini dari tim 12 juga masih utuh ya. Tim 12 ini solid banget gitu. Dimana mereka bener-bener diuntungkan dengan zona. Luar biasa. Dan kita bakal lanjut ke tim 11, dimana Ical terus-terusan ditembak di situ. Tidak ada pasokan global lagi, tapi masih bisa lari. Frontal mencoba untuk menyelamatkan, tapi sayang banget di situ tim Aura harus gugur. Dan gagal lagi untuk perang saudara. Sementara kita lihat di sini Randa dan Zoe yang masih berada di luar zona yang cukup jauh dan mereka kayaknya bakal harus menyeberangi lautan. Sementara kita lihat dari tim 12 ini belum menyadari ya, tapi sudah menyadari kehadiran dari tim 9 di seberang. Ini enak banget posisi tim 12 masih utuh banget Pak ya di detik-detik terakhir, tapi baru mendapatkan 1 kill karena memang posisi mereka dari pembacaan zonanya cukup baik banget ya. Dimana dari zona kedua ketiga pun mereka masih mendapatkan zona tuh. Dan bakal menyerah begitu saja kah di sini daripada ngasih point kill ya ke tim musuh. Kayaknya Randa dan Zoe ini bakal ya udahlah ya bro, kita nggak bisa selamat juga gitu kan. Kayaknya bakal udah sih pasrah aja.
Sudah ada yang knockdown di situ. Sementara kalau kita lihat dua Skippy mencoba untuk melakukan komit, Bebelak mencoba untuk join ke dalam war, tetapi dari posisi high ground di situ 8 Dream United masih saja melakukan firing dan hanya menyisakan tinggal 2 orang di sini. Tinggal 1 orang sendiri, double kill berhasil didapatkan, tapi berhasil di knockdown luar biasa banget. Tim Boss ID. Ya, dari tim Aura, Koje dan rekan-rekannya, ada Sarden juga di sini, Pak ya. Sarden yang ini nggak enak nih. Harusnya ini yang pakai, ini namanya Sarden karena kepalanya ikan. Oke. Sarden frontal di situ sudah mulai pergerakan, langsung jump shoot. Oke, 2 head yang miss itu, tapi berhasil menumbangkan 1 lagi anggota. Oh, udah cepat di situ. 1 damage, tapi sayang banget Sarden harus knockdown. Dan hanya menyisakan tinggal Jans itu ketiga rekannya, tapi berhasil di revive oleh seorang Jans di sini. Langsung aja Karin mencoba, Ical mencoba untuk melakukan cover di depan. Kejar-kejaran di situ kita lihat Koje, hati-hati Koje masih mengejar musuh yang berada di atas. Sudah terlihat di situ. Langsung aja tembak. Oke, tidak ada terlihat lagi pergerakan musuh di sini. Kayaknya belum terlihat di balik posisinya, kita lihat. Tim 10. Ini posisinya di atas, Pak. Pintar banget ya. Oke, pertarungan jarak dekat di seorang Conan langsung aja body menggunakan blue wall, langsung dilewati itu saja lagi-lagi. Wow, sayang banget harus terkenal dan hanya menyisakan seorang DP3 di sini. Berhasil di secure gitu aja tanpa rasa dosa ya Pak ya, bener sih ya. Daripada lu harus gugur tanpa meninggalkan jejak-jejak apa ya, bersejarah gitu kan, melakukan kill dengan tim Aura kapan lagi pada saat turnamen kan. Jadi keputusan yang ya bisa dibilang nekat juga sih. Di posisi Sentosa, Randa bersama rekan-rekannya berhasil melakukan tembakan di situ, sudah ada knockdown, langsung aja di secure. Oke, mendapatkan 1 lagi knockdown di situ, tapi masih ada 1 rekan dari tim 3 yang mencoba untuk melakukan firing, tetapi kayaknya firingnya nggak cukup berarti. Kita langsung ke tim 3 di sini yang hanya tinggal sendirian dari ALS ya, T1 Engbik, dan mencoba untuk melakukan penyeberangan dengan menggunakan Flying Fox, tapi tidak bisa dilepaskan begitu saja dan akhirnya harus mati di Flying Fox. Setidaknya dia mati, bukan mati berdiri, tapi mati melayang. Kalau mati berdiri kayaknya udah mainstream ya guys ya. Jadi matinya itu mati melayang gitu. Dari seorang MTR Icat di situ ya. Sudah ada tembakan balasan dari tim 9. Kalau kita lihat tim 9 ini posisinya berada di labirin lagi-lagi ya, nge-view ini ya dari tim T1TM. Oke, Randa masih komit dengan melakukan firing di situ. Sementara kita lihat Iki di sini mencoba untuk melakukan pembacaan pergerakan dari musuh. Dan dari tim 1 di situ kayaknya terlibat peperangan juga, Pak. Kita bakal lihat di sini. Sudah ada 1 yang terknockdown tapi berhasil di revive begitu saja dari WH Hacker. Tapi masih berlanjut saja. Dimana di sini diuntungkan banget di situ. Di saat antara tim 9 dan tim 2 yang sedang perang ya, tim 1 di sini dari WH Strike dan rekan-rekannya mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan untuk menjadi orang yang ketiga. Dari TMP One di Randa masih aja komit dengan senjata karnya, sementara Iki mencoba untuk maju ke depan. Damage miss. Aim di situ. Zoe damage yang cukup sakit oleh seorang Zoe. Tidak mampu meratakan musuh yang berada di depan, sudah ada blocking. Sayang banget Iki harus terkena tapi masih bisa diselamatin sih. Sementara tim 12 juga masih betah di atas ini, mencoba untuk melakukan keker-keker manja seorang bos Pinpin dan bos Upin. Oh, nggak ada bos Upinnya, cuman Pinpin di sini. Ini memang benar-benar matang ya strategi dari tim 12. Keputusan cukup bijak dari seorang kapten tim 12 di sini mencoba untuk menahan. Ini pembacaan zonanya juga cukup bagus. Sementara kita lihat dari tim 9 juga masih melakukan firing ya di map di situ, dan untuk mapnya itu semakin mengecil dan berhasil mendapatkan 1 kill lagi di sini. Jans luar biasa dari TMTR harus tereliminasi dan hanya menyisakan beberapa, dan kayaknya ini bakal terjadi perang saudara Pak, dimana di sini ada tim T1TM yang masih menyisakan tinggal 3 orang, tapi dari bagian kiri sudah ada tembakan yang cukup sakit banget di situ. Iki mencoba untuk merangkak pelan-pelan, mencoba membaca pergerakan musuh yang ada di depan, tapi sudah terbaca begitu saja. Iki, apa yang kamu lakukan? Langsung aja body block dengan menggunakan global, mencoba untuk maju di situ. Tapi kalau kita lihat di sini, bos dari tim 12 masih betah aja di atas, dan benar saja pembacaan zona cukup baik di match kedua dan match ketiga, di mana lagi-lagi Dewi Fortuna berpihak pada mereka.
Iki masih ada 4 asal sekitar 3 lagi ya Messi di sini, tapi kayaknya sudah nggak punya helm dan hanya menyisakan tinggal sendirian. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Iki, tapi berhasil ke render dan mati. Sayang banget. Ical mendapatkan 1 kill lagi, luar biasa nih, bener-bener performa yang cukup tangguh dari tim T1TM ya. Dimana dari ketiga match ini bener-bener ini mereka bener-bener apa sih namanya performanya memang benar-benar dipersiapkan banget. Tapi sudah ada lagi yang masih tim bos ya yang sudah berada posisi di atas di situ. Wow, ini cukup chaos sekali di situ. Hati-hati frontal dari posisi belakang. Sudah ada yang terkena dari tim 12 di atas tim 1 berhasil di revive begitu saja dengan mudah. Oke, Shinchan mendapatkan 1 kill lagi, luar biasa pergerakan oleh Shinchan di sini. Hanya tinggal sendirian, tapi sayang banget harus terhenti oleh X-Dream United yang mendapatkan dari ini ya, dari tim Aura. Aura ini menunjukkan taringnya ini di detik-detik terakhir. Ngeri ini. 14 kill pak. Apapun bisa terjadi di Free Fire. Cari jodoh pun bisa pak. Sementara kalau kita lihat dari tim 12 di sini dari tadi menahan diri, nampaknya juga harus terhimpit dengan zona dan semakin dekat saja seperti itu. Hanya tersisa tinggal Aura Jan di sini dan luar biasa sekali. Benar banget. Dari Aura Esports berhasil mendapatkan Buyah dengan total kill